Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan kalian juga mendoakan hal-hal yang baik untuk aku di sini. Aku yakin kita semua pasti tahu sama yang namanya Bali. Ya, sebuah pulau yang jadi destinasi wisatanya dunia. Sebuah pulau indah, pantai yang indah, dan kebudayaan yang masih terjaga dengan baik membuat banyak wisatawan datang dan kembali datang lagi ke pulau yang satu ini. Walaupun sebagian besar masyarakat Bali adalah orang-orang beragama Hindu, tapi ternyata Hindunya Bali sama Hindunya India itu berbeda. Ya, karena Hindu Bali ini memang sudah teralkulturasi sama kebudayaan aslinya orang Indonesia. Maka dari itu masyarakat Bali tuh jadi lekat banget sama hal-hal misterius dan hal-hal goib. Dan salah satu yang mereka percaya adalah leak. Dan hari ini aku akan membahas beberapa hal tentang leak dari apa yang aku baca, dari apa yang aku tahu, dan kalau kalian ada yang mau menambahkan atau ada yang meralat apa yang bakal aku ceritain ke kalian nanti, boleh kalian tulis di kolom komentar. Leak adalah makhluk mitologi yang berasal dari Bali. Leak ini terkenal banget, bahkan gak cuma di Bali, di luar Bali pun leak ini tuh terkenal. Nah, leak sendiri dipercaya sebagai jelmaan seseorang yang menguasai sebuah ilmu. Nama ilmunya adalah Aji Pangleakan. Jadi, siapapun nih orang yang ngamalin ilmu tersebut dapat mengubah wujudnya menjadi berbagai bentuk yang menyeramkan. Perubahan bentuknya leak, misalnya aja berubah jadi rangda, jadi bade atau tempat tidur mayat manusia saat ngaben, jadi paga atau keranda dari ulatan bambu, jadi hewan atau banyak lagi, tergantung dari. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nemenin aku membahas ilmu leak juga digunakan nih buat tameng badan atau justru buat nyerang subscribe kalau kamu suka dan orang mau yang nguasain ilmu leak juga nguasain ilmu santet. Dan masih juga buat penunduk tombol like pembungkam, dan berikan hype pada ilmu cetik atau ilmu racun yang membuat orang yang memiliki ilmu ini jadi momok pemula yang mengerikan dan juga jahat. Terima kasih banyak. Menurut kepercayaan orang Bali, ngeleak adalah manusia biasa yang mempraktekkan sihir jahat. Dan dia tuh ngebutuhin darah embrio supaya dapat tetap hidup. Dikatakan juga kalau leak ini dapat merubah diri menjadi babi atau bola api. Sedangkan bentuk leak sesungguhnya memiliki lidah panjang dan gigi yang tajam. Beberapa orang mengatakan bahwa sihir leak cuma berfungsi di Pulau Bali. Maka dari itu, leak cuma ada di Bali dan nggak bisa kita temukan di luar Bali. Kalau ada orang nih yang tusuk lehernya leak dari bawah ke arah kepala pada saat kepalanya lagi terpisah dari tubuhnya, maka leak nggak dapat bersatu kembali sama tubuhnya. Dan kalau tubuh sama kepala ini terpisah dalam jangka waktu tertentu, maka leak akan mati. Leak cuma bisa dilihat di sandikala atau waktu-waktu menjelang maghrib sampai malam hari. Itu pun cuma orang-orang tertentu nih yang memiliki mata batin atau orang-orang yang memiliki kepekaan supranatural yang bisa melihat leak. Sementara kalau di siang hari, orang yang memiliki ilmu leak tetap beraktivitas seperti biasa, seperti manusia normal pada umumnya. Jenis dan tingkatan leak juga berbeda-beda. Seperti dalam tingkatan umum, leak terbagi menjadi 3, yaitu leak alit atau leak pemula, leak panengah atau menengah, dan yang terakhir adalah leak siwa atau raja, yaitu tingkatan tertinggi dari leak. Sementara berdasarkan wujudnya, menurut Ida Resi Bujangga Waisnawa Kertabuana, leak sendiri terbagi menjadi 10 tingkatan. Tingkatan pertama atau perubahan bentuk paling dasar biasanya menjadi bojok atau kera abu-abu. Sementara tingkatan paling tinggi, leak ini akan menjadi rangda. Dipercaya leak ini itu bisa memisahkan kepala dari tubuhnya dan terbang melayang. Ya, yang terbang itu adalah kepala dan bagian organ tubuh dalamnya. Ada nih makhluk mistis atau misterius, makhluk goib yang sama kayak leak. Coba yang tahu boleh tulis di kolom komentar.
Nah, waktu si leak ini memisahkan kepala dari tubuhnya, dia tuh bakal terbang mencari seorang ibu hamil. Untuk apa? Untuk kemudian dihisap bayinya yang masih ada di dalam kandungan wanita tersebut. Seperti yang tadi aku bilang, mereka melakukan ini untuk tetap bisa bertahan hidup. Dalam buku Leak Ngamah Leak, karangan Iwayan Yendra disebutkan nih ada 4 cara orang buat bisa mendapatkan ilmu pangleakan. Yang pertama, meminjam sabuk pangleak kepada orang tua, pada saudara, atau teman yang emang udah duluan punya ilmu yang satu ini. Cara kedua, dengan cara membeli pada seorang balian pangiwa atau orang yang menggunakan energi spiritual hitam buat menyembuhkan. Yang ketiga, dengan cara menjadi murid atau berguru pada seorang balian pangiwa atau orang yang bisa mengleak. Dan yang terakhir adalah dengan belajar secara otodidak atau belajar sendiri dari lontar atau buku-buku tentang pengleakan. Sebagian orang Bali juga percaya sebenarnya kalau leak ini memiliki 2 sisi, punya sisi buruk dan sisi baik. Ya, di sisi baiknya, ilmu leak ini bisa digunakan untuk pengobatan. Tapi di sisi buruknya, leak ini bisa dijadikan sebagai alat untuk menyantet atau membunuh orang dari jarak jauh. Walaupun leak ini banyak ditakuti sama orang dan berwujud menakutkan, tapi ternyata leak juga punya sesuatu yang mereka takuti. Salah satunya adalah daun lateng atau jelatang, doa ritual spiritual, serta orang-orang yang memiliki kekuatan batin atau kesucian hati. So, kalian gak perlu takut-takut banget sama makhluk yang satu ini, asalkan kalian selalu berbuat baik dan dekat sama Tuhan. Demikian tadi pembahasan aku tentang leak. Aku tahu pembahasan yang aku kasih ini gak terlalu banyak karena waktu aku baca itu banyak banget tentang leak. Asal-usulnya, tingkatan-tingkatannya, bagaimana cara mendapatkannya, dan banyak hal lagi. Jadi buat kalian yang memang asli orang Bali dan tahu banget nih soal leak, kalian boleh tambahin di kolom komentar supaya teman-teman kita yang lain yang gak berasal dari Bali dan pengen tahu soal leak bisa tahu dari kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nemenin aku membahas tentang leak kali ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe kalau kamu suka dan mau ngedengerin lagi cerita-cerita aku yang lain. Jangan lupa juga buat klik tombol like dan berikan hype pada konten kreator yang masih pemula ini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dan jangan mimpi buruk.